Suruh orangnya ke sini. Kalau tapi mereka sudah berlebihan, saya tetap hadapi mereka. Kalau dia jual, saya akan borong, saya habisin semua. Gitu. Dengan kampung Bugis, maka kami akan melakukan perlawanan. Jangan coba-coba mengganggu kami. Kami juga berkaitan dengan siapapun. Ipung tidak segera diinterogasi, maka kami akan lebih banyak lagi. Maka kami akan mendatangi kantor Kapolda untuk menyampaikan pernyataan sikap bahwa kami masyarakat Serangan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Secara administrasi, Saudara Ipung itu bukan lagi warga masyarakat Kampung Bugis dan Serangan. Siapapun, tidak hanya Pung, apalagi Pung, ya siapapun yang berstatement yang tidak sesuai fakta yang ada di desa dan kita lawan. Siap lawan Ipung? Siap hancurkan Ipung? Ya, terima kasih. Masyarakat desa adat Serangan dan Kampung Bugis berbondong-bondong mendatangi dan memprotes pernyataan Siti Sapura alias Daeng Ipung di berbagai media yang mengatakan desa Serangan akan hilang dan menuduh adanya intimidasi terhadap warga. Jroben Desa Serangan menegaskan kontribusi BTID dalam membantu warga terdampak dan menjaga keharmonisan antara umat Hindu dan Muslim, termasuk melalui hibah tanah dan dukungan kegiatan keagamaan. Salam kami dari desa adat. Kemarin dia dieksekusi 2014, kalau salah tahun berapa ya? Dieksekusi 2017 hasil eksekusinya proses Siti Sapura. Ini saudara-saudara kami di umat Hindu juga. Jadi hal-hal lain juga ada beberapa masyarakat ya. Dan yang pertama saya ingin sikapi jadi mulut liarnya dari Siti Sapura. Tentu kami ini sebagai desa adat ya, sebetulnya kami tidak mau respon dia, tidak mau respon karena tidak ada vitaminnya apa yang mereka komunikasikan. Tapi karena mereka sudah masuk pada wilayah sensitif, jadi kami harus berbicara. Jadi 3 hal yang ingin kami bicarakan. Karena dia sudah menyentuh satu, yang pertama yang menjadi fondasi kami di desa adat Serangan. Yang pertama adalah aspek periangan. Dia bilang eksploitasi 10 tahun ke depan ini akan terjadi eksploitasi besar-besaran dari aspek periangan tentang pura. Kami yang ada di desa adat, kebetulan Cakar Budaya ada di sini. Mereka tidak pernah tahu. Dia tahun 1980 sudah meninggalkan Serangan. Bagaimana apa yang dia tahu tentang Serangan? Bagaimana kami menjaga wilayah adat kami dari sisi periangan? Nah sekarang hari ini kita sedang membangun pura segara. Hari ini loh, kita sedang mempersiapkan membangun pura segara. Bahkan pembugaran sudah kita lakukan dari periangan. Nah, dari sisi itu sudah jelas-jelas mereka melakukan fitnah. Mereka sudah masuk wilayah keyakinan orang lain. Saya tidak melarang mereka, saya tidak anti kritik loh. Yakini berdesa adat tidak anti kritik. Tapi ketika mereka melakukan fitnah, mereka melakukan kebohongan, kita harus jawab dia. Jelas ya periangan. Ia juga membeberkan eksekusi tanah yang dialami oleh warga Kampung Bugis yang akhirnya BTID melalui Desa Adat Serangan memberikan 45,8 are untuk tempat tinggal warga Kampung Bugis demi kemanusiaan. Hai saya, mau apa dia? Itu rasa puas. Kita sedang menjaga harmonisasi kita bangun di semua pihak, di semua lini, dan kita menjaga kebinekaan itu. Salah satunya kemarin, ketika PDID sudah memenuhi kewajibannya dalam item MOU memorandum yang kita pernah kita buat, salah satunya mereka punya kewajiban merealisasikan 6,5 hektar area untuk diberikan kepada desa adat. Berapa yang dia berikan? 7,3 hektar dia berikan untuk di sana. Nah setelah realisasi dilakukan itu, kemudian kita berikan yang menjadi korban eksekusi Siti Sapura 45 hari ya? 45 hari ya? Kita berikan yang 45 hari. Salah satu bentuk kita menjaga Bhinneka Tunggal Ika NKRI ini. Gratis
kita tidak sempurna apa-apa. Karena kita punya tanggung jawab ke manusia. Itu lahan yang diberikan oleh PD. Keberatan terhadap oknum. Sekali lagi, kita minta nanti kalau hari ini, saat ini kita bersepakat, berkomitmen sebelum kita melaporkan hal ini kepada Kapolda untuk bersikap, mengundang, menginterogasi saudara Siti Sapura alias Ipung untuk dimintai keterangan, karena si Ipung lewat pernyataannya di berbagai media sudah, sekali lagi, sudah memfitnah, melecehkan lembaga adat kita. Sepakat nggak kita nanti kalau datang ke Polda rame-rame? Nah, nanti kita akan buktikan ketika kita menganggap macam kita hari ini mengaum, nanti kita ke Polda kita akan mencakar. Sepakat? Di luar desa loh yang kita sakralkan, ada ritualnya, proses ritualnya itu yang kita sakralkan. Nah, di hari yang baik ini, itu di momen yang baik ini, dengan pejati ini, kita akan mengutuk. Sekali lagi, sepakat nggak? Hari ini kita akan mengutuk saudara Siti Sapura alias Ipung yang telah melecehkan, sekali lagi, yang telah melecehkan, memfitnah lembaga adat, tokoh-tokoh adat, desa adat Serangan. Hari ini kita mengutuk supaya Siti Sapura alias Ipung tidak bermanfaat di dunia ini. Sepakat nggak? Nah, secara Islam mungkin tadi apa? Laknat apa namanya? Ya, sepakat nggak warga kampung Bugis? Nah, ini karena beliau ini, bukan beliau lagi, si Siti Sapura ini yang mulutnya liar, supaya sekali lagi tidak bermakna di alam ini. Apalagi Siti Sapura ketika bergelar sebagai aktivis perempuan dan anak, itu tidak akan bermanfaat bagi umat manusia. Sepakat ya? Nah, mungkin itu, ini pejati ini sebagai saksi, karena di Bali kita sangat kental dengan proses ritual. Ini kita tunjukkan secara ini sekala dia harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara ini sekala dia harus bertanggung jawab, membuat pernyataan, memohon maaf kepada penjuru adat, bila perlu datang ke desa adat memohon maaf. Kalau bila perlu nanti kita akan jemput Siti Sapura. Mau nggak kita jemput Siti Sapura? Untuk meminta pertanggungjawabannya secara sekala. Ya. Tuduhan pembatasan akses dibantah sebagai pengaturan lalu lintas. Sementara tokoh desa mendesak langkah hukum atas narasi yang dinilai tidak akurat. Bahwa saya ingin menantang, kalau kita mengikuti podcast terbarunya Ipung itu, bahwa mengatakan bahwa 5 tahun atau 10 tahun terakhir ke depan bahwa tidak akan ada kerama, tidak akan ada masyarakat Serangan yang tinggal di tanah Serangan. Kita tantang sekarang, dasar pernyataan itu apa? Ya. Kedua, kalau seandainya 5 tahun 10 tahun ke depan kita masih eksis di sini, maka kita tantang saudara Ipung untuk telanjang bulat di depan kita semua. Ya, kita tantang itu, dan kita mohon tantangan ini terbuka kepada saudara Ipung, kami sampaikan tantangan ini terbuka. Semoga ini menjadi perhatian besar. Ya, yang kedua, bahwa Ipung sudah sampaikan tadi oleh Juru Desa tahun 84 dia sudah keluar Pak dari desa Serangan ini, dan pada saat itu dia lepas dari administrasi Serangan, tidak tahu apa-apa Pak, perkembangan tidak tahu apa-apa. Oleh karenanya, kalau mengatakan Serangan, desa adat Serangan atau warga Serangan dibatasi, yang ada adalah pengaturan Pak, bahwasanya di kawasan itu sedang ada pembangunan melibatkan alat-alat besar, maka memang tidak bisa sembarangan kita masuk, diatur jalurnya lewat mana. Dan kemarin ada upacara Pak besar di Pulau Beji, Pak Tirta Harum sana, difasilitasi jalan yang tadinya bengkok-bengkok, jalan yang tadinya diperbaiki. Ini bagian daripada pertanggungjawaban PT kepada warga Kramau Desa Adat Serangan untuk bisa mulus melakukan kegiatan-kegiatan ibadahnya.
Warga Kampung Bugis menilai kolaborasi dengan BTID membawa manfaat besar bagi keharmonisan budaya di Serangan. Secara administrasi, Saudara Ipung itu bukan lagi warga masyarakat Kampung Bugis dan Serangan. Karena dia selalu berkuar-kuar, saya orang Kampung Bugis, saya orang Kampung Bugis. Kita tidak bisa memungkiri dia lahir, betul Pak, di Kampung Bugis. Tapi secara administrasi, mulai 92, dia sudah tidak beradministrasi lagi di Kelurahan Serangan, khususnya di Kampung Bugis. Jadi jangan bawa-bawa nama Kampung Bugis. Tidak ada dendam Pak, saya tidak ada masalah dendam karena kami dieksekusi, itu putusan Allah. Kami terima karena secara hukum beliau dimenangkan oleh pengadilan. Kami terima Pak. Kami tidak ada dendam, tapi ini desa ya Pak yang dilecehkan, apa seperti apa yang disampaikan oleh juru gede desa, kalau perjuru, kalau saudara kami dari Kampung Bugis yang lainnya. Jadi tidak ada dendam. Jadi saya harapkan kalau tidak tahu permasalahannya persis, ada juru gede desa, tanyakan, benar nggak begini, benar nggak begini, jangan keluar-keluar. Walaupun kamu orang Serangan, lahir Serangan, kamu tidak tahu. 92 kamu sudah pergi, tidak tahu persis apa yang terjadi. Apakah itu dengan BTID, apakah itu dengan desa. Masalah kamu tidak terima apa namanya BTID itu Serangan siapa yang ganti nama Serangan? Nggak ada. Pura-pura Bali itu beda, Serangan itu beda, itu perusahaan. Hanya kebetulan saja pura-pura Bali itu berada di wilayah desa adat Pekraman Serangan. Dan sampai dengan hari ini, dari mulai 96 sejak reklamasi itu sampai 98 kami ikut juga menandatangani pada saat itu 98 MOU dengan BTID. Sekarang sudah banyak yang terrealisasi seiring dengan perjalanan waktu seperti yang disampaikan tadi oleh juru gede desa. 6,5 hektar Pak yang dijanjikan oleh BTID, tidak ada kayaknya orang saya berikan kamu 1.000 tapi belum dikasih, tapi setelah dikasih 2.000, nggak ada Pak. Dijanjikan 6,5 hektar, diberikan 7,3 Pak. Karena ada permasalahan kami di BTID, eksekusi itu. Jadi kami diberikan oleh desa adat pada sana 45,8 are. Alhamdulillah, sekarang yang gede desa, kepemimpinan yang dulu dan sekarang tetap terjalin keharmonisan. Karena kulturisasi budaya yang ada di sana, kami mendapatkan pilot project Pak ya, dari universitas-universitas yang ada di Bali ini. Tidak ada keharmonisan yang paling baik selain di Pulau Serangan. Maaf. Maka itu sudah dikaji oleh para profesor semasa saya waktu menjabat menjadi kepala lingkungan dari Udayana, Warmadewa, berkaitan bahasa bagaimana kulturisasi budaya yang terjalin begitu baik. Nah, yang pertama Pak, perlu digarisbawahi, beliau bukan orang Serangan lagi secara administrasi. Yang kedua, melalui media massa dan pertemuan ini, acara di Mudamai ini, saya berharap cukuplah pada saudara Pung hanya matamu yang diuji oleh Allah, jangan sampai mata hatimu. Cukup matamu saja. Dulu kamu sudah sempat buta, tapi Allah masih memberikan hidayah. Sekarang masih kamu lihat sama-sama. Jangan sampai mata hatimu ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Akankah Ipung akan meminta maaf atas pernyataannya atau menjelaskan maksud dari pernyataannya itu? Kita simak selanjutnya. Jadi pertama kita akan pelajari dulu ya. Kita pelajari, tentunya ini ada kesepakatan dari semua pihak lembaga kami. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh saudara pelemahan ya, dari pelemahan kami. Jadi sikap kita akan melangkah. Kalau ini tidak dilakukan oleh Padali untuk memediasi kami akan melakukan pelaporan di situ. Kami jelas akan laporkan. Karena ini sudah menyentuh pada wilayah suasana yang tidak nyaman. Yang tidak nyaman masyarakat kami katanya kan datang tadi. Kalau nggak hujan ini sistemnya perwakilan kita mendatangkan. Kalau sampai semuanya kita hadirkan di sini, kesannya itu terlalu kita dianggap berlebihan lah.
Tapi kalau nanti ini tidak ada sesuatu penyelesaian, kami pasti lakukan langkah berikutnya nanti. Kita mohon kepada Bapak Kapolda, kita hormatilah. Sekarang masih aromanya Natal ya, aromanya tahun baru, kita masih hormati. Mungkin setelah tahun baru ini ada langkah-langkah berikutnya nanti kita akan lakukan. Itu. Hal sensitif apa yang disinggung dari soal ini? Jadi yang pertama, institusi lembaga disinggung oleh saudara Siti Sapura. Yang kedua, dari aspek hubungan kami secara vertikal kepada yang kuasa. Di situ buru-buru disebutkan mereka. Dan mereka itu loh, sudah tadi kan saya bilang itu. Jadi saat satu umat saja mereka melakukan eksekusi seperti itu, mereka terlantarkan sampai tinggal di bedeng-bedeng. Nah, artinya apa? So overlap yang saya maksudkan di situ, dia berbicara pada wilayah keyakinan orang lain yang sudah berlebihan. Nah, itu yang kami anggap itu sudah mengganggu kami. Gitu. Saya tidak mau memanggil Ipung, nggak mau panggil Ipung. Kalau dia punya niat baik, nanti kita bicara saja resmi di situ. Kalau saya manggil Ipung, saya tidak tahu juga dia tingkat emosional masyarakat. Kalau didengar masyarakat, saya bisa rame. Dia masyarakat udah marah nih, udah marah besar nih masyarakat. Saya masih bisa mengendalikan bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini secara profesional. Nah, itu. Ya, kalau Ipung punya niat baik, mau apa dia mau merengek dia dari sana dia merangkak ke sini, baru saya terima. Nah, ini keterlaluan manusia ini. Jangan coba-coba mengganggu. Saya sudah mencoba humanis, saya menjaga harmonisasi. Yang sebelumnya saya baik dengan dia, tapi ketika dia ngomongnya liar kayak begitu, mulutnya busuk itu, ya, saya sudah mulai benci ini manusia setan ini. Saya akan hadapi mereka ini. Memangnya si dia siapakah? Siapa dia itu? Saya sekelas loh dia nih ya. Dia tahu karakter saya. Dia tahu. Karena kebetulan saya jadi pendeta, saya harus bisa menjaga institusi ini dengan baik. Saya harus bijaksana menyikapi. Tapi kan Bapak wartawan tahulah karakter saya. Udah tahu ya, saya kelihatan ya. Saya akan hadapi siapapun mengganggu kami. Tapi kami tetap menghormati siapapun mereka. Jadi, dia yang tetap nganutin sesana. Sesana manut linggih yang makin linggih di tangan ada bendesa, ada pemimpin, dia yang wajib untuk bijaksana. Kalau tapi mereka sudah overlap berlebihan, saya tetap hadapi mereka. Kalau dia jual, saya akan borong. Saya habisin semua. Gitu. Ya. Awak Media Gatra Dewata melaporkan. Ya.